Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'ul Jana Isnania, nomor NIM 06041382025052, Prodi Pendidikan Sejarah, kelas Palembang. Karakteristiknya yaitu yang pertama, saling menghormati walaupun adanya perbedaan suku, ras, agama, dan kebudayaan. Yang kedua yaitu berpikir kritis dalam bertindak. Yang ketiga yaitu saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Yang keempat yaitu terbuka dan sosial. Yang kelima yaitu menerapkan hukum Pancasila. Identitas nasional adalah ciri atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan identitas bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan bangsa sebagai bagian dari golongan tersebut. Suku bangsa yang ada di Indonesia yang pertama yaitu suku Batak dari Sumatera Utara dan suku Madura dari Jawa Timur, dan masih banyak suku-suku lain yang ada di Indonesia. Yang kedua, agama. Indonesia merupakan negara yang agamais dan ada 6 agama yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa merupakan identitas dari suatu negara. Karena Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, maka Indonesia menetapkan bahwa bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, kebudayaan. Indonesia kaya akan kebudayaan. Kebudayaan tersebut berupa adat istiadat, rumah adat, kesenian, dan masih banyak lagi. Yang pertama yaitu tidak rasis. Yang kedua, berperilaku adil terhadap sesama. Yang ketiga, memberi kebebasan dalam beragama. Yang keempat yaitu patuh terhadap peraturan baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Yang kelima yaitu aktif dalam bermasyarakat. Yang keenam, bersikap penuh empati, tegang rasa, dan toleran terhadap sesama manusia. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan berbeda dengan legislatif. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini parlemennya memegang peran yang sangat penting. Perdana Menteri diangkat dan dipilih oleh parlemen. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikan Perdana Menteri tersebut dengan cara melakukan statement mosi tidak percaya. Di dalam sistem parlementer dimungkinkan adanya Perdana Menteri dan Presiden. Namun di sini Presiden tidak bertindak selaku kepala negara. Lalu yang kedua yaitu sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem ini merupakan gabungan antara sistem presidensial dan sistem parlemen, karena presiden dipilih oleh rakyat yang menjadikan memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, presiden menjalani kekuasaannya menganut sistem semi presidensial yaitu negara Prancis. Berdasarkan tentang apa yang saya lihat, paham ini memiliki dampak yang negatif. Dampak negatif yang kita lihat yaitu
terpecah belahnya bangsa ini yang mengatasnamakan agama. Untuk itu kita harus meningkatkan nilai agama dan nilai cinta terhadap negara agar generasi muda dan generasi selanjutnya tidak terjerumus dalam paham radikal ini. Wawasan Nusantara yaitu pemahaman pada bangsa dari diri kita yang menjadi dasar pemikiran suatu warga negara dengan tujuan agar terbentuknya ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang mana harus diwujudkan agar proses pencapaian suatu tujuan dapat berjalan sukses. Dengan adanya wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dapat membentuk upaya bela negara.